Film God is African adalah film drama yang dirilis pada tahun 2022. Cerita film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Amana Esel yang didiagnosis menderita kondisi medis yang tampaknya terminal. Keinginannya untuk memiliki seorang anak mendorongnya untuk memulai perjalanan yang pada akhirnya membawanya berhadapan dengan ketakutannya yang terbesar dan berhadapan langsung dengan Tuhan. Film ini disutradarai oleh Pascal Amanfo dan dibintangi oleh Gabriel Nar-Ado, Timothy Bentum, dan Blaise Fortune. Film ini mendapatkan rating 8,7/10. God is African dirilis pada tanggal 15 April tahun 2022 di Ghana dan diproduksi oleh Ernest Asidu Productions, Untour Productions, dan Turity Media. Pemeran utama dalam film God is African adalah 1. Gabriel Nar-Ado, 2. Timothy Bentum, 3. Blaise Fortune, 4. Marjorie Gans, 5. Majid Michel, 6. Roselyn Nyisa, 7. Diemi Okanlawon, 8. Enamtuk Bevia. Sumber, Imbek. Gabriel Nar-Ado adalah salah satu dari para pemeran dalam film God is African. Sayangnya, saya tidak memiliki informasi spesifik tentang peran yang dimainkan oleh Gabriel Nar-Ado dalam film tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang perannya, saya merekomendasikan untuk melihat film God is African, mengisahkan tentang Amana Esel, seorang wanita yang didiagnosis menderita kondisi medis yang tampaknya terminal. Keinginannya untuk memiliki seorang anak mendorongnya untuk memulai perjalanan yang akhirnya membawanya berhadapan dengan ketakutannya yang terbesar dan berhadapan langsung dengan Tuhan. Dalam perjalanan ini, Amana Esel menghadapi tantangan dan rintangan yang menguji imannya. Ia percaya bahwa iman adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan air mata, rasa sakit, harapan, dan kebenaran. Meskipun banyak orang menganggap imannya sebagai tanda kegilaan, Amana Esel tetap teguh dalam keyakinannya dan menghadapi ketakutannya setiap hari. Apakah iman Amana Esel akan mengubah pandangan masyarakat terhadapnya? Dan akankah iman tersebut membawanya kepada apa yang selama ini ia dambakan dalam hidupnya? Film ini mengajak penonton untuk merenungkan tentang kekuatan iman dan bagaimana iman dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Sayangnya, belum ada sinopsis resmi yang tersedia untuk film ini. Informasi yang saya berikan didasarkan pada ringkasan umum dari sumber yang saya temukan. Dari film God is African, kita dapat merenungkan tentang kekuatan iman dan bagaimana iman dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Beberapa hal yang dapat kita renungkan adalah 1. Keteguhan dalam keyakinan. Film ini menggambarkan betapa pentingnya memiliki keyakinan yang teguh. Meskipun banyak orang mungkin meragukannya atau menganggapnya sebagai tanda kegilaan, Amana Esel tetap teguh dalam imannya meskipun menghadapi rintangan dan tantangan yang sulit. 2. Transformasi melalui perjalanan spiritual. Amana Esel senang ala transformasi diri yang mendalam. Ia belajar menghadapi ketakutannya, mengatasi keraguan, dan menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya melalui imannya. 3. Harapan dan kepercayaan. Film ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki harapan dan kepercayaan. Meskipun Amana Esel menghadapi situasi yang sulit dan tampaknya tanpa harapan, imannya membawanya untuk tetap berharap dan percaya bahwa ada keajaiban yang bisa terjadi. 4. Pengaruh terhadap orang lain. Dalam perjalanan spiritualnya, Amana Esel juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Melalui keteguhan imannya, ia mampu menginspirasi dan mengubah pandangan orang lain terhadap kehidupan dan iman. Film ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kekuatan iman sebagai sumber kekuatan dan harapan dalam menghadapi tantangan hidup. Iman dapat menjadi pendorong yang kuat untuk mengatasi rintangan dan mencapai potensi penuh kita sebagai manusia.
Perjalanan spiritual Amanah Esal dalam film God is African memainkan peran penting dalam transformasi dirinya. Berikut adalah beberapa cara perjalanan spiritualnya mempengaruhi transformasi dirinya. 1. Menghadapi ketakutan. Amanah Esal menghadapi ketakutan yang mendalam dalam hidupnya. Namun, melalui perjalanan spiritualnya, ia belajar untuk menghadapi ketakutan tersebut dengan keberanian dan keteguhan iman. Ia belajar bahwa ketakutan tidak boleh mengendalikan hidupnya, tetapi ia harus menghadapinya dengan keyakinan dan kepercayaan. 2. Mengatasi keraguan selama perjalanan spiritualnya. Amanah Esal juga menghadapi keraguan tentang dirinya sendiri dan tujuan hidupnya. Namun, melalui imannya, ia menemukan kekuatan untuk mengatasi keraguan tersebut dan mempercayai bahwa ia memiliki potensi yang besar. 3. Mencari makna hidup. Perjalanan spiritual Amanah Esal membawanya pada pencarian makna hidup yang lebih dalam. Ia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikirannya dan mencari tujuan yang lebih besar dalam hidupnya. Melalui imannya, ia menemukan makna yang lebih dalam dan menemukan arah yang jelas untuk hidupnya. 4. Menemukan kekuatan diri. Perjalanan spiritualnya membantu Amanah Esal menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Ia belajar untuk mengandalkan kekuatan dalam imannya dan menemukan bahwa ia memiliki potensi yang luar biasa untuk menghadapi tantangan hidup. Melalui perjalanan spiritual ini, Amanah Esal mengalami transformasi diri yang mendalam. Ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih berani menghadapi hidup dengan keyakinan yang teguh. Perjalanan spiritualnya memberinya pandangan baru tentang dirinya sendiri dan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perubahan yang positif. Sumber: Timbuk. Perjalanan spiritual Amanah Esal dalam film God is African mengubah pandangannya terhadap ketakutan dengan beberapa cara berikut. 1. Menerima ketakutan melalui perjalanan spiritualnya. Amanah Esal belajar untuk menerima keberadaan ketakutan dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa ketakutan adalah bagian alami dari kehidupan dan bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindarinya. Dengan menerima ketakutan, ia dapat menghadapinya dengan lebih baik. 2. Menghadapi ketakutan dengan keyakinan. Amanah Esal belajar bahwa iman yang kuat dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi ketakutan. Ia mengandalkan imannya untuk menghadapi ketakutan dengan keyakinan yang teguh. Ia mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan bimbingan dalam menghadapi ketakutan tersebut. 3. Mengubah perspektif. Perjalanan spiritualnya membantu Amanah Esal untuk melihat ketakutan dari sudut pandang yang berbeda. Ia belajar bahwa ketakutan seringkali hanya merupakan bayangan yang menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh kita. Dengan mengubah perspektifnya, ia dapat melihat ketakutan sebagai peluang untuk tumbuh dan mengatasi batasan diri. 4. Menggunakan ketakutan sebagai pendorong. Amanah Esal belajar untuk menggunakan ketakutan sebagai pendorong untuk tumbuh dan mencapai tujuannya. Ia menyadari bahwa ketakutan dapat menjadi motivasi yang kuat untuk mengatasi rintangan dan mencapai keberhasilan. Dengan menghadapi ketakutan, ia dapat melampaui batasan-batasan yang ada dalam dirinya. Melalui perjalanan spiritualnya, Amanah Esal mengubah pandangannya terhadap ketakutan. Ia tidak lagi melihat ketakutan sebagai sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh dan mengatasi dirinya sendiri. Ia belajar untuk menghadapi ketakutan dengan keyakinan dan menggunakannya sebagai pendorong untuk mencapai potensi penuh dalam hidupnya. Perubahan perspektif Amanah Esal terhadap ketakutan membantu pertumbuhannya dalam beberapa cara berikut. 1. Atasi tatatidiye. Dengan perubahan perspektif, Amanah Esal dapat melihat bahwa ketakutan seringkali hanya merupakan batasan diri yang dibuat oleh pikiran dan persepsi kita. Ia belajar untuk melampaui batasan-batasan ini dan menghadapi ketakutan dengan keyakinan yang lebih besar.
Hal ini membantu pertumbuhannya karena ia tidak lagi terjebak dalam batasan-batasan yang menghambatnya untuk mencapai potensinya. 2. Mengembangkan keberaniannya. Dengan melihat ketakutan sebagai peluang untuk tumbuh, Maman AS dapat mengembangkan keberanian yang lebih besar. Ia belajar untuk menghadapi ketakutan dengan tekad dan keberanian, meskipun mungkin ada rasa takut yang ada. Dengan mengembangkan keberanian ini, ia dapat mengatasi rintangan dan mencapai tujuan hidupnya. 3. Mengejar pertumbuhan pribadi. Perubahan perspektifnya membantu Amanah Esel untuk melihat ketakutan sebagai bagian dari perjalanan pertumbuhan pribadinya. Ia menyadari bahwa dengan menghadapi ketakutan, ia dapat mengatasi batasan diri dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini mendorongnya untuk terus berusaha dan mencapai potensinya. 4. Menghadapi tantangan dengan keyakinan. Dengan perubahan perspektifnya, Amanah Esel dapat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan yang lebih besar. Ia tidak lagi merasa terintimidasi atau terhalang oleh ketakutan, tetapi ia memiliki keyakinan bahwa ia dapat mengatasi rintangan dan mencapai keberhasilan. Hal ini membantu pertumbuhannya karena ia menjadi lebih percaya diri dan berani dalam menghadapi tantangan. Dalam keseluruhan, perubahan perspektif Amanah Esel terhadap ketakutan membantu pertumbuhannya dengan membuka pintu untuk pertumbuhan pribadi, mengembangkan keberanian, dan menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan yang lebih besar. Sumber. Melihat ketakutan sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi penting karena 1. Mengatasi batas sendiri. Ketakutan sering lalu menjadi batas sendiri yang menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh kita. Dengan melihat ketakutan sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi, kita dapat melampaui batasan-batasan tersebut dan mengembangkan diri secara lebih baik. 2. Memperluas zona nyaman. Ketakutan seringkali muncul ketika kita berada di luar zona nyaman kita. Dengan melihat ketakutan sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi, kita dapat memperluas zona nyaman kita dan menghadapi tantangan baru dengan lebih berani. 3. Mengembangkan keberanian. Melihat ketakutan sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi membantu kita mengembangkan keberanian yang diperlukan untuk menghadapinya. Ketika kita menghadapi ketakutan dengan tekad dan keberanian, kita dapat tumbuh dan berkembang secara pribadi. 4. Mengatasi rintangan. Ketakutan seringkali menjadi rintangan yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan dan impian kita. Dengan melihat ketakutan sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi, kita dapat mengatasi rintangan tersebut dengan keyakinan dan tekad yang kuat. 5. Meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita menghadapi dan mengatasi ketakutan, kita membangun kepercayaan diri yang lebih besar. Melihat ketakutan sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi membantu kita untuk memperkuat kepercayaan diri kita dan memahami bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Dengan melihat ketakutan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan pribadi, kita dapat mengubah perspektif kita terhadap ketakutan dan menggunakannya sebagai pendorong untuk mencapai potensi penuh kita.